Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali ya materi berkaitan dengan sudut-sudut poligon, di mana di video sebelumnya kita sudah membuktikan dari mulai dalil 49 sampai dalil 53 ya. Yang belum memahami dalil-dalil tersebut silakan dibuka lagi video sebelumnya, pahami betul ya bagaimana pembuktiannya, termasuk ada 2 contoh soal yang saya jelaskan, dengan harapan ketika mempelajari dalil-dalil berikutnya ini tidak kesulitan ya, karena banyak dalil-dalil yang dibuktikan dengan dalil-dalil sebelumnya yang terbukti. Oleh karena itu pemahaman ini tidak bisa dipelajari secara parsial, harus simultan dari awal sampai akhir. Termasuk juga nanti ketika ujian ya, ketika UAS, walaupun secara konten atau secara substansi itu mungkin nanti dimulai dari materi-materi setelah UTS, tetapi banyak juga materi-materi atau dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian mengerjakan soal itu, dalil-dalil yang setelah dijelaskan pada materi-materi sebelum UTS. Oke, kita lanjutkan pembuktian dalil 54 ya. Silakan disimak dengan baik. Dalil 54 ini berkaitan dengan sudut poligon ya, bersisi N ya. Jadi dalil ini berisi jumlah dari ukuran-ukuran sudut suatu poligon sisi N adalah 180 derajat dikali N-2. Oke, langsung saja pembuktiannya, bisa dilihat ilustrasinya seperti ini ya. Saya buat di sini poligonnya sisi 5 ya, sisi 5. Dan karena kita ambil sampel saja sampai 5 sisi ya, padahal yang akan kita buktikan adalah sisi N ya. Oke, jadi kita bisa tulis ya, diketahui poligon ABCD titik-titik itu maksudnya ini dan seterusnya ya. Poligon ABCDEFGH dan seterusnya karena sisi N ya. Karena mempunyai sisi N. Kemudian yang akan dibuktikan adalah bahwa ukuran sudut poligon ini 180 derajat dikali N-2. Oke, langsung saja ya pembuktiannya. Pernyataan, ini alasan ya. Oke, yang pertama kita bisa pilih titik P yang ini. Pilih titik P di mana PA itu merupakan garis yang melalui P dan A. Dari titik P ini dibuat garis ke A ya. PA seperti ini ya, PA. Berarti kita bisa tulis pilih titik P ya, dimana PA itu ya garis yang melalui P dan A. Masih ingat ini merupakan postulat 4 ya, melalui 2 titik hanya dapat dibuat sebuah garis. Kemudian yang kedua, dengan cara yang sama kita bisa membuat garis PB gitu ya. Kita juga bisa membuat garis PC dan seterusnya ya. Berarti kita bisa menuliskan di sini ada PB, kemudian PC, kemudian PD dan seterusnya ya. Oke, dengan cara yang sama, berarti alasannya ini postulat 4. Yang ketiga, kita bisa manfaatkan dalil 49 yang mengatakan bahwa ukuran sudut A ditambah ukuran ukuran sudut 1 maksudnya ya,
ukuran sudut 1 ditambah dengan ukuran sudut W ditambah dengan ukuran sudut X itu 180 derajat. Yang ini ya, sudut 1, sudut W, sudut X. Berarti kan ini kan segitiga ya. Maka jumlahnya 180 derajat. Ini menggunakan dalil 49 bahwa jumlah ukuran sudut-sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian yang keempat, kita bisa buat lebih banyak lagi, yaitu ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut W ditambah ukuran sudut X ya. Kemudian tambah lagi untuk segitiga berikutnya yang ini ya. Berarti ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut Y ditambah ukuran sudut Z, tambah lagi segitiga berikutnya ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut V ditambah ukuran sudut S ditambah dan seterusnya untuk segitiga-segitiga berikutnya itu sama dengan 180 derajat dikali N. Karena untuk satu segitiga itu jumlah ukuran sudut-sudutnya 180 derajat. Kalau segitiganya ada sebanyak N, maka 180 derajat dikali N ya. Ini kita bisa gunakan postulat penjumlahan sudut ya. Penjumlahan sudut. Oke, nomor 5. Lihat di sudut A itu merupakan penjumlahan dari sudut X ditambah sudut Y ya. Nah, ini kita gunakan sama penjumlahan sudut ya. Postulat penjumlahan sudut. Postulat penjumlahan sudut, oke. Oke, kemudian nomor 6. Kita bisa melakukan apa ini ya? Pengumpulan sebetulnya ini ya. Ini berarti kita bisa menuliskan ukuran sudut X ditambah ukuran sudut Y ditambah ukuran sudut Z tambah ukuran sudut V ya, ditambah berarti ini X tambah Y, Z tambah V ukuran sudut S ya, ditambah ukuran sudut T dan seterusnya itu sama dengan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C dan seterusnya ya. Ini sama ya, menggunakan postulat penjumlahan sudut ya. Ini hanya mengelompokkan, jadi X tambah Y itu sama dengan ukuran sudut A, Z tambah V itu B, S tambah T itu C gitu ya. Kemudian nomor 7, ukuran sudut 1, lihat ada yang ini ya, ini lingkaran, pusat lingkaran, berarti ini ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 3 dan seterusnya. Ini membentuk lingkaran, maka jumlah sudutnya 360 derajat ya. Kemudian yang terakhir, ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ya, ditambah ukuran sudut C dan seterusnya ya, itu sama dengan 180 derajat N dikurangi 360 derajat ya. Oke, sebentar ya, ada kesalahan ya, jadi yang ini oke, sebentar, ada kesalahan. Harusnya nomor 8 itu berarti 360 derajat ya. Kita gunakan substitusi dulu ya. 360 derajat ini ditambah dengan ukuran sudut A ditambah dengan ukuran sudut B ditambah dan seterusnya itu sama dengan 180 derajat dikali N ya.
Berarti ini hasil dari substitusi ya, substitusi dari nomor 4 dan 7 ya. Nomor 4-nya seperti ini kesimpulannya 180 derajat kali n. Kemudian nomor 7-nya sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 itu 360 derajat. Maka kita bisa substitusi ya, menghasilkan seperti ini ya. Oke, kemudian nomor 9 ya. Oke, yang ini belum diberikan alasan, ini definisi sudut pusat lingkaran ya, definisi sudut pusat lingkaran. Kemudian terakhir nomor 9, kita bisa mengatakan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah dan seterusnya itu sama dengan 180 derajat kali n dikurangi 360 derajat, atau bisa ditulis 180 derajat dikali n-2. Nah, ini kita bisa gunakan alasan sifat pengurangan ya, menggunakan sifat pengurangan ya, sifat pengurangan tadi dari nomor 8 sehingga menghasilkan ini. Maka terbukti bahwa jumlah dari ukuran sudut suatu poligon sisi n itu sama dengan 180 derajat dikali n-2. Berikutnya dalil 55 ya. Jumlah dari ukuran sudut luar suatu poligon yang dibentuk oleh perpanjangan sisi-sisinya dalam urutan yang sama adalah 360 derajat. Oke, diilustrasikan seperti ini ya. Ada poligon A, B, C, D, E ya, kemudian dibuat perpanjangan sisi-sisinya dengan urutan yang sama dan jumlah ukuran sudut luarnya adalah 360 derajat. Jadi bisa ditulis di sini, diketahui poligon A, B, C, D dan seterusnya bersisi n. Buktikan sudut 1 yang ini ya, sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 dan seterusnya itu 360 derajat. Oke, lihat buktinya. Pernyataan ini alasan. Yang pertama, diketahui poligon ABCD ya dan seterusnya. Kemudian kita bisa langsung saja menunjukkan bahwa ukuran sudut A ya, ukuran sudut A ditambah dengan ukuran sudut 1 itu sama dengan 180 derajat. Yang ini ya, sudut A tambah dengan sudut 1 itu 180 derajat. Berarti ini menggunakan definisi sudut bersuplemen ya, suplemen. Oke, yang kedua begitu juga yang lainnya gitu ya. Berarti ukuran sudut B ditambah dengan ukuran sudut 2 itu 180 derajat. Alasannya sama ya, definisi sudut bersuplemen. Yang ketiga, ukuran sudut A ya, ukuran sudut A ditambah dengan ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut B ditambah dengan ukuran sudut 2 ditambah dan seterusnya gitu ya, dengan pola yang sama dengan 180 derajat dikali n. Atau bisa ditulis seperti ini. Kita kumpulkan, berarti ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah dan seterusnya. Ini ditambah ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 tambah dan seterusnya itu sama dengan 180 derajat kali n. Ya, ini pengelompokan saja yang berbeda. Ini alasannya menggunakan sifat penjumlahan ya, atau postulat penjumlahan. Kemudian nomor 4, kita bisa
membuat seperti ini ya, 180 derajat kali N itu dikurangi 360 derajat ditambah ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 ditambah dan seterusnya itu sama dengan 180 derajat dikali N. Oke, bisa difahami ini ya. Masih ingat pakai apa? Yaitu pakai dalil sebelumnya, dalil 54 ya. Dalil 54 itu tadi kan menjelaskan bahwa jumlah ukuran sudut-sudut dari suatu poligon sisi N itu 180 derajat dikali N-2. Nah ini N-2 tuh kan ya ini 180 derajat dikali N-2 itu yang ini ya. Maka kalau ditambah yang ini sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 maka hasilnya 180 derajat kali N. Oke, atau kalau masih belum paham di dalil 54 itu yang ini ya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu kan hasilnya ini. Hasilnya yang ini ya. 180 derajat N kali N dikurangi 360. Maka yang ini saja dirubah menjadi bagian yang ini ya berdasarkan dalil 54. Yang ini tetap ditulis seperti ini ya. Oke, berikutnya nomor 5, ukuran sudut 1 ditambah dengan ukuran sudut 2 ditambah dan seterusnya ini sama dengan 360 derajat ya. Ini menggunakan sifat pengurangan ya. Menggunakan sifat pengurangan ya. Maka terbuktilah bahwa ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 3 dan seterusnya itu sama dengan 360 derajat ya. Oke ya, saya kira itu bisa difahami ya menggunakan sifat pengurangan, karena yang ini sama dengan 180 derajat dikali N, yang ini juga ada 180 derajat dikali N, maka menggunakan sifat pengurangan jadilah seperti ini. Oke, bisa difahami ya dalil 55. Kalau masih ada yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Berikutnya ada postulat 43 ya. Untuk sembarang dua bilangan A, B, dan C, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Oke, itu postulat, oleh karena itu ini tidak perlu dibuktikan ya, karena kebenarannya sudah pasti. Tetapi saya akan berikan contoh soal bagaimana penerapan postulat 43. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui ukuran garis AC yang ini ya, itu lebih dari ukuran garis AB. Buktikan ukuran sudut ABC yang ini itu lebih dari ukuran sudut C. Oke, buktinya ini pernyataan, ini alasan. Oke, yang pertama kita misalkan AD itu kongruen AB ya. AD kongruen AB ya. Kalau AD itu kongruen dengan AB ya, otomatis AC itu ya, maka AC itu akan lebih dari AD ya. Oke, kalau AD kongruen AB maka AC itu akan lebih dari AD. Oke, ini menggunakan postulat pertama ya, bahwa sebuah garis itu dapat diperpanjang sejauh-jauhnya. Kemudian yang kedua, kita bisa buat garis BD ya. Garis BD. BD itu garis yang melalui B dan D. Ini postulat keempat. Kemudian nomor 3, ukuran sudut A BD ya, itu lebih dari atau sama dengan ya, itu sama dengan ukuran sudut 1. Ukuran sudut ABD mana? ABD berarti yang ini ya.
sama dengan ukuran sudut 1. Sudut 1 itu di mana? Yang ini. Ya. Sudut 1 di situ, ya. Kenapa? Karena tadi AD kongruen, yang ini AD kongruen AB. Maka sudut-sudut di hadapannya itu kongruen. Masih ingat ini dalil tentang segitiga sama kaki, ya, berarti dalil 9, ya. Karena sudut-sudut di hadapannya kongruen. Tapi kalau dua sudutnya kongruen kemudian sisi di hadapannya kongruen, itulah dalil 10, ya. Nomor 4, ya, ukuran sudut ABC, ukuran sudut ABC itu lebih dari ukuran sudut ABD. Ya. Kenapa? ABC yang mana? ABC yang ini lebih dari ukuran sudut ABD karena ada postulat yang mengatakan bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada bagiannya. Masih ingat dalil berapa? Postulat berapa? Postulat 22, ya, kalau nggak salah, ya. Coba dilihat lagi supaya kita lebih yakin, ya. Ada postulat, oke, sebentar. Postulat 22A, ya. Postulat 22A, ya, yang mengatakan bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya. Berikutnya nomor 5, ya. Nomor 5 kita bisa mengatakan bahwa ukuran sudut A BC itu lebih dari ukuran sudut 1. Ya, kita bisa lakukan substitusi ini. Substitusi dari mana? Dari ini, ya. Karena ini ukuran sudut ABD itu sama dengan sudut 1, maka ganti dengan sudut 1. Berarti ini dari 3 dan 4, ya. Kemudian nomor 6, ukuran sudut 1 lebih dari ukuran sudut C, ya. Kenapa? Ukuran sudut 1 itu yang mana ini, ya. Kemudian ini sudut C. Lihat bahwa sudut 1 itu merupakan sudut luar dari segitiga BDC, maka ini kita bisa gunakan dalil 22, ya. Sudut luar itu akan lebih besar daripada salah satu sudut dalam yang tidak bersisian. Itu dalil 22. Kemudian nomor 7, ukuran sudut A BC itu lebih dari ukuran sudut C. Nah, ini kita menggunakan postulat yang sedang kita jelaskan itu postulat 43, ya. Karena ABC lebih dari ukuran sudut 1, ukuran sudut 1 lebih dari ukuran sudut C, maka ukuran sudut ABC lebih dari ukuran sudut C, ya. Jadi dari 5 dan 6 ini menghasilkan yang ketujuh. Oke, itulah contoh penggunaan postulat 43 dalam penerapannya mengerjakan soal. Terakhir saya ambil contoh soal dari latihan 18 nomor 1, ya. Latihan 18 nomor 1 seperti ini soalnya. Diketahui segitiga ABC sama kaki, ya. ABC sama kaki, ED tegak lurus BC, kemudian EF tegak lurus AC. Buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Oke, langsung saja buktinya. Ini pernyataan, kemudian ini alasan, ya. Nomor 1, diketahui bahwa segitiga A BC itu segitiga sama kaki, ya. Sama kaki ini diketahui. Kemudian nomor 2, kita bisa definisikan karena ABC sama kaki berarti AB itu kongruen dengan AC, ya. Dengan AC ini, ya. Ini definisi segitiga sama kaki, ya. Kemudian nomor 3, diketahui bahwa ED tegak lurus BC, ya. Kemudian EF itu tegak lurus AC, ya. Ini diketahui. Kemudian nomor 4,
Oke, mungkin sebelum ke sini ya, atau bolehlah. Jadi nomor 4 kita bisa mengatakan bahwa sudut B itu kongruen dengan sudut C ya, menggunakan dalil 9 ya. Karena tadi AB itu sudah kongruen AC, maka sudut di hadapannya kongruen. Dalil 9 ya. Jadi sudut B kongruen dengan sudut C. Kemudian nomor 5 dari nomor 3 yang diketahui ini tadi ya, berarti kita bisa mengatakan sudut BED ya. Sudut BED kemudian sudut EFC itu merupakan sudut siku-siku ya. Merupakan sudut siku-siku ya. Ini definisi garis tegak lurus. Kemudian nomor 6 ya, berikutnya kita bisa mengatakan sudut C ini komplement dengan sudut 2. Kenapa? Sudut C ini komplement dengan sudut 2 ya. Masih ingat kalau ada segitiga siku-siku maka sudut lancipnya itu saling berkomplement, yaitu dalil 53 ya. Begitu juga untuk yang sudut B ya, itu komplement sudut 1. Komplement dengan sudut 1 sama dalil 53. Maka berikutnya kita bisa mengatakan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Kenapa? Karena sudut B itu sudah kongruen dengan sudut C berdasarkan nomor 4 ya. Jadi B ini kongruen dengan C ini berdasarkan nomor 4 ini, dan C itu komplement 2, B itu komplement 1. Oleh karena itu 1 itu kongruen 2 menggunakan dalil 6. Jadi jika ada dua sudut berkomplement terhadap dua sudut yang kongruen, maka kedua sudut itu kongruen. Maka terbukti bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Oke, saya kira itu ya untuk penjelasan dalil 54 dan dalil 55. Berikut juga tadi saya menjelaskan bagaimana penerapan postulat 43 dan contoh soal yang saya ambil dari latihan 18 nomor 1. Ya, saya kira itu, silakan dipelajari lagi jika ada yang masih belum paham, dan tulis saja di kolom komentar ya, nanti akan saya jelaskan supaya kalian bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.